Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke mata kuliah teori bahasa otomata. Kali ini kita akan membahas mengenai pushdown otomata. Terkait dengan deskripsi dan sebagainya, mungkin rekan-rekan bisa kembali merujuk pada buku wajib, buku wajib yang sudah disampaikan di awal, atau materi-materi yang lain yang ada di internet. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja terkait dengan cara kerja dari PDA atau pushdown otomata. Kita ketahui bahwa pushdown otomata adalah mesin otomata dari non-regular language. Seperti CFG, context free grammar, sama mesin otomata yang bisa menggambarkan non-regular language. Karena dia bisa menggambarkan non-regular language, maka regular language juga bisa digambarkan. Jadi seperti itu. Itu pushdown otomata. Kita lihat sekarang langsung masuk pada komponen dari pushdown otomata. Kalau rekan-rekan bisa kembali kepada finite automata, maka kita akan menemukan berbagai kemiripan terkait dengan pushdown automata dengan finite automata. Kita lihat bahwa di pushdown automata ada posisi awal, kalau di finite automata ada state awal. Kalau di pushdown automata ada posisi akhir, di finite automata ada state akhir. Kemudian di finite automata ada transisi, state transisi. Kalau di PDA ada transisi juga. Nah, lambangnya rekan-rekan bisa lihat, posisi awal dilambangkan dengan start, posisi akhir dilambangkan dengan accept, diterima atau di reject. Maka kalau di FA itu diterima atau di reject-nya tergantung pada posisi dia nyampe pada state akhir atau enggak. Tapi kalau pada PDA itu lebih dijelaskan lagi bahwa apapun yang nanti masuk ke accept, diterima, itu posisinya yang diterima. Sedangkan yang ditolak selalu akan masuk pada titik reject. Kemudian yang membedakan FA dengan PDA adalah di PDA memiliki tip atau penyimpanan karakter input. Nah, ini adalah komponen dari PDA. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, aturan penerimaannya itu sebenarnya mirip dengan FA, hanya bedanya karena di pushdown otomata sudah ada posisi diterima, accept, atau ditolak, reject, maka lebih jelas posisinya. Kalau di FA, selama dia tidak menyampai ke state akhir, maka dikatakan ditolak. Ya. Oke, kita lihat suatu proses pada PDA atau input string disimpan dalam tape akan diterima jika proses diawali posisi start dan berakhir pada posisi accept, diterima. Oke, kita contohkan satu contoh sederhana dari PDA. Di PDA ini berangkat dari FA. Karena kan bisa lihat bahwa untuk menggambarkan PDA dari FA yang sudah ada itu sangat mudah. Karena apa? Karena kan lihat bahwa posisi state Y1, Y2, Y3 itu digantikan dengan posisi read. Bedanya adalah untuk Y1 yang state awal, posisi read-nya ditambahkan start. Kemudian Y3 yang state akhir ditambahkan accept. Selain itu ditambahkan keterangan reject. Jadi dari contoh ini sangat mudah, rekan-rekan bisa lihat bahwa FA yang di atas itu kalau di input AA itu akan diterima. Nah, di PDA rekan-rekan bisa lihat start dia baca. Apa yang dibaca? Karena inputnya tadi ada AA, maka read pertama adalah membaca A. Kalau membaca A, dia akan bergeser ke read yang kedua. Read yang kedua dibaca tipnya. Ternyata inputnya adalah A lagi. Maka read-nya akan bergeser lagi ke read yang ketiga. Dari read yang ketiga, karena sudah tidak ada input lagi, atau dikatakan null string, maka dia posisinya bergeser ke input null string dan diterima. Gambarnya seperti itu. Itulah contoh PDA. Contoh kalau ditolak misalnya,
FA di atas itu kalau di input BA itu ditolak. Maka di PDA-nya juga sama. Dari posisi start, read. Read pertama B. Kalau read pertama B, dia akan bergeser ke atas. Mutar lagi, posisinya kembali ke sebelum read pertama. Kemudian input berikutnya read A. Maka read A-nya ini, oke, dari tip kita lihat posisi input kedua adalah A. Sehingga read dari posisi read pertama itu dibaca A, maka dia akan geser ke read kedua. Setelah nyampe ke read kedua, itu posisi tip inputannya sudah tidak ada, atau bisa dikatakan input terakhirnya adalah null string. Maka dari read kedua, kalau di sisanya adalah null string, maka dikatakan reject. Itulah contoh kalau ditolak. Oke, contoh berikutnya, yang kedua. Kita punya FA, di input A diterima. Di input AA diterima, di input BA diterima. Kalau B saja tidak diterima. Jadi kita bisa lihat cara menggambarkan sama dengan tadi. X1, X2 sebagai state itu akan digantikan dengan read. X1 sebagai state awal ditambah start posisinya. Dan X2 sebagai state akhir ditambahkan set. Nah, oke, kita lihat sekarang. Kalau di input BA, dari start, read pertama dibaca di tape, yang ada adalah input B. Maka dia akan muter kembali ke posisi antara start dan read untuk membaca inputan kedua. Begitu inputan kedua dibaca, ternyata inputan keduanya adalah A. Maka read-nya akan bergeser ke read kedua. Setelah posisi read kedua dibaca lagi, ternyata tape-nya sudah tidak ada karena inputnya tadi adalah B dan A. Sisanya adalah null string, maka inputan B dan A diterima. Oke, kita contoh lagi. Kalau inputannya adalah A dan A. Jadi sekali lagi inputannya adalah A dan A. Dari posisi start, read pertama dia membaca A karena di tape ada inputan A. Dari inputan A ini akan bergeser ke read kedua. Di read kedua dibaca di tape. Di tape inputan kedua adalah A juga. Maka dia akan muter antara posisi dua read tadi. Nah, read berikutnya dibaca lagi. Dibaca ternyata di tape sudah tidak ada lagi atau sisanya adalah null string. Maka AA diterima. Oke, itulah contoh dua contoh dari PDA. Berikutnya, selain PDA, ada yang disebut push down stack. Jadi push down stack adalah pengembangan dari PDA. Jadi mirip sekali dengan PDA, hanya menambahkan proses push, memasukkan nilai dan mengambil nilai pop dari media penyimpanan yang berbentuk stack. Jadi bedanya tipnya berbentuk stack di push down stack, makanya dikasih nama stack. Karena berbentuk stack, maka cara pengambilannya itu tidak sama seperti posisi tadi push down otomata. Kalau push down otomata urutan. Tapi kalau push down stack adalah siapa yang masuk duluan nanti dibaca terakhir. Ya, oke, kita lihat. Komponennya sama dengan komponen PDA, hanya bedanya ada tambahan notasi push, ada tambahan notasi pop, dan posisi stack-nya. Rekan-rekan bisa lihat posisi inputan tape-nya adalah dalam bentuk posisi stack. Apapun yang dimasukkan di awal akan dibaca terakhir nantinya. Oke, kita lihat contohnya. Aturan penerimaannya sedikit berbeda dengan PDA. Kalau PDS, aturan penerimaannya sama, proses diawali posisi start dan berakhir di posisi accept. Hanya ada tambahan di PDS bahwa harus stack-nya dalam keadaan kosong. Kalau stack-nya tidak dalam keadaan kosong, maka belum bisa diterima sebagai aturan penerimaan dari push down stack. Kita lihat contohnya. Oke, kita lihat. Kita punya satu contoh PDS mewakili bahasa ANBN. Oke, rekan-rekan perhatikan ANBN di sini. Posisi kita kasih contoh inputan pertama. Inputannya adalah A dan B, misalnya.
Pertama, start yang dibaca adalah inputan A. Saat inputan A dibaca, ada push memasukkan nilai ke dalam stack. Nilainya adalah push A. Oke, sudah dia muter. Jadi dari read, dia di input A, geser ke sebelah kiri, lalu ada tanda push memasukkan nilai A ke dalam stack. Jadi sekarang stacknya bernilai A. Lalu muter lagi, baca. Inputan kedua, karena tadi inputannya adalah A dan B, maka dia baca inputan kedua adalah read. Saat inputan kedua read, ditanya, apa yang bisa di-pop dari stack? Ternyata inputan yang ada di dalam stack nilainya adalah A, maka dia geser dari pop, ngambil notasi A, geser ke read yang kedua. Nah, dari posisi read yang kedua ini, kita lihat inputannya ada lagi enggak? Ternyata inputannya kan hanya A dan B tadi. Enggak ada lagi, maka sisanya adalah null string. Yang di pop apa? Saat null string, dilihat lagi di stack-nya. Ternyata stack-nya sudah kosong lagi, karena tadi input push-nya hanya sekali saja nilainya A. Kosong lagi sehingga inputan A dan B diterima, accept. Jadi inilah contoh dari PDS.